hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pendengar RRI Pro 1 Madiun. Saya David bisa menemani pendengar dalam edisi siar Dialog Indonesia Bisa bersama BPJS Kesehatan. Untuk dialog kita kali ini, kita akan membahas tema tentang lebih mudah antre pelayanan dengan aplikasi mobile JKN. Bagaimana diskusi kita hari ini? Pendengar bisa ikut berdiskusi atau menyampaikan pertanyaan di WA kita 0811 3669907, atau pendengar juga bisa telepon 0351 459 198, atau pendengar juga bisa menyaksikan dialog kita pada pagi hari ini secara langsung di channel YouTube resmi kita di RRI Madiun. Untuk narsum kita pada pagi kali ini ada Ibu Zuhrotul Aini selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan. Seperti apa jalannya dialog? Kita juga tidak sendiri, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Firda. Monggo Firda. Halo. Iya. Halo, selamat pagi David. Apa kabar? Firda. Alhamdulillah baik. Firda baik? Baik, alhamdulillah. Dan sudah ada di tengah-tengah kita ada Ibu Nini. Saya terbiasa dengan panggil Mbak Nini ya.
Mbak Nini, silakan perkenalan dulu deh. Kalau tadi katanya nggak ada perkenalan, sekarang perkenalan dulu deh. Oh, nggak usah. Boleh, Mbak Nini, kan tema kita pagi hari ini lebih mudah antri pelayanan dengan mobile JKN. Maksudnya apa sih? Ya, makasih Mbak Firda. Firda. Iya. Berubah ya sekarang? Berubah. Iya, berubah namanya jadi Mbak Firda. Oke, gimana Mbak Nini? Iya, lebih mudah antri pelayanan. Nah, maksudnya pelayanan ini adalah pelayanan di fasilitas kesehatan. Iya. Jadi lebih mudah Dengan antri mobile JKN, dengan mobile maksudnya JKN. gitu kan? Jadi Bapak Ibu peserta program JKN tidak harus datang pagi-pagi gitu. Misalnya jam kantor? 5, bukan ke kantor tapi ke fasilitas kesehatan. oke, Jadi fasilitas oke. kesehatan ini bisa FKTP maupun FKRTL. Bisa puskesmas, dokter praktek Pratama, dokter gigi atau klinik gitu atau rumah sakit gitu ya. Atau dokter pribadi biasanya juga Ya, bisa yang terdaftar sesuai dengan ini. Oke. Jadi setiap peserta itu punya FKTP terdaftarnya seperti itu. Jadi mereka tidak perlu datang pagi-pagi sekali gitu ya. Maksudnya dari mobile JKN cukup mengambil antrian dari mobile JKN. Jadi tinggal memilih kapan mau datang. Jadi misalnya mau kemana, mau ke poli apa gitu, kemudian milih jamnya kapan. Tinggal nanti mengisi tadi apa namanya. Kita mau berobat di mana? Iya. Kita tahu nomor antrian berapa tadi ya, saya nanti sudah kita dikasih tahu tahu nih. nomor antriannya berapa. Jadi setelah mengisi apa namanya keluhannya apa, klik simpan nanti langsung muncul. Tadi kan sudah nyoba sendiri Iya, ya Mbak Firda ya. iya, betul. Nyoba langsung muncul A39 gitu ya. Nomor antrian Nah, A39. Sekarang sudah ada di 30 misalnya. Iya. Berarti kita cuma nunggu tinggal 8 orang lagi. Jadi kita bisa prediksi dari rumah mau pergi jam berapa, gitu kan? Gitu. Seperti itu ya. Mungkin mempermudah dan mempercepatnya seperti itu. Tapi intinya kan Mbak, ini harus pakai mobile JKN dulu. Kalau misalnya ada yang klien atau pasien yang belum pakai mobile JKN, berarti harus unduh dulu ya mobile JKN ya. Iya, harus unduh ini. dulu, wajib. Nah. Jadi peserta JKN harus punya mobile JKN karena di mobile JKN tuh banyak fitur-fiturnya. Di antaranya tadi mungkin ada yang mau pindah vaskes ya Nah, tadi ya. kayak tadi Kemudian ya. ada yang mau daftar rehab gitu. Terus ada kalau kita kali ini mau ngomongin gimana cara antrinya gitu kan dari mobile JKN. Jadi memang yang utama kita harus bikin atau kita harus punya aplikasi mobile JKN dulu untuk bisa tahu fiturnya apa atau pelayanan apa yang bisa dilakukan oleh BPJS yang mempermudah dan memperlancar kita untuk berobat ya. Jadi jangan sampai udah sakit datang ke Paskes ternyata antriannya panjang banget gitu ya, kita nggak tahu gitu kan. Tapi kalau dengan mobile JKN ini kita bisa lihat dulu kita ada nomor berapa nih, antrian nomor berapa. Seperti itu ya Mbak Nini ya? Iya betul. Jadi di vaskes itu kan tentunya orang yang ke vaskes tuh pasti butuh pelayanan kesehatan ya. Yang Pasti, cepat gitu ya? Enggak, maksudnya mereka pasti kemungkinan orang yang sakit ya. Ya, nah betul. kalau nggak tahu tadi karena nggak tahu terus datang ternyata banyak orang yang sakit kan Ya, juga ada betul. resiko ya. Resiko tertular oleh yang lainnya, penyakit pasien yang lainnya, pasien ya. yang lainnya gitu ya, sehingga ya nanti sakitnya jadi tambah dong, Ya, gitu aku kan? juga kecapean nunggu Iya, karena kepanjangan gitu kan ya. Jadi memang ini salah satu fasilitas atau layanan dari BPJS yang mempermudah pasien untuk mendapatkan pengobatan yang lebih cepat dan mudah gitu ya. Nah, selain dari mobile JKN ini apa ada cara lain nggak Mbak Nini? Ya kalau cara lainnya mungkin yang tidak punya gitu ya, tidak punya mobil JKN ya berarti dia harus datang ke vaskes. Tapi Ya. kan tadi Tadi resikonya harus seperti ada tadi resiko ya. kita nggak tahu di vaskes tuh udah ada berapa antrian gitu kan. Nah kalau pakai mobil JKN tadi kan udah kelihatan ya ada waktu estimasinya, Ya. estimasi waktu dilayaninya Betul. kapan. Kurang lebih jam berapa nih gitu Iya, kan. jadi bisa menyesuaikan nanti Bapak Ibu itu mau datang jam berapa ke vaskes. Kalau jaraknya dari vaskes dari rumah ke vaskes cuman 10 menit ya, Ya udah, nanti di rumah aja, aja santai tunggu aja dulu dulu, di gitu rumah ya. daripada- Pasti masih banyak kerjaan kan yang harus dikerjakan ya. Dan juga mengurangi resiko tadi seperti tadi ketularan atau juga kecapean di paskes kan juga kan kalau kita nunggu kelamaan dicapek juga kan. Jadi takut nambah penyakit yang lain juga gitu ya. Nah, ini sepanjang ini nih Mbak Nini untuk pelayanan yang mempermudah pelayanan ini sudah berjalan dengan lama ya atau baru-baru aja pelayanan ini diluncurkan?
Enggak. Jadi transformasi digital gitu ya di BPJS Kesehatan tuh sudah dimulai beberapa tahun yang lalu gitu. Maksudnya dari tahun 2000 tepatnya 2020 tuh sudah mulai ada. Kemudian tentunya aplikasi mobile JKN tuh selalu ini ya menyesuaikan, adaptif. Jadi ketika ada perubahan, Keluhan gitu ya. gitu, ada fitur yang ini ya harus disesuaikan. Jadi selalu bertambah memang kalau kita lihat dalam 4 tahun itu pasti banyak perubahan kalau mengikuti aplikasi mobile Iya JKN. dong. seperti Dulu itu. aja katanya kalau ke rumah sakit kalau mau pakai BPJS itu harus rujukan dari RT, RW dan segala macamnya. Sekarang udah simple aja, kita ngasih KTP sudah dilayani, kan seperti itu ya. Jadi memang BPJS sekarang mungkin kalau tahun-tahun yang lalu kadang-kadang orang yang sakit itu menjadi ketakutan kalau menggunakan BPJS. Karena apa? Ribet katanya gitu. Tapi sekarang kan enggak ya. Memang ini sudah dibuktikan juga dengan beberapa pasien yang mengatakan bahwa BPJS itu sekarang udah menjadi suatu kebutuhan karena memang penyakitnya pelayanannya sudah menjadi baik. Nah, ini apalagi nih Mbak nih yang sekarang mau kita jelaskan sama klien. Yang tadi kan masih di FKTP ya. Nah, bagaimana kalau ternyata Bapak Ibu peserta kita ini ternyata menurut dokter di FKTP perlu nih dirujuk ke dokter spesialis. Berarti kan harus ke rumah sakit ya. Iya. Nah, sama ketika ke rumah sakit juga bisa menggunakan mengantri melalui mobile JKN. Padahal kan belum tercantum di dalam itu gimana? Ada. Oh, sudah Jadi ya? Di dalam mobile JKN nanti di pendaftaran antrian, nah di sana nanti ada tinggal dipilih gitu ya. Yang pertama tentunya kita berobat ke FKTP dengan cara yang tadi. Kemudian kalau diberikan rujukan, maka tinggal dipilih nanti memilih yang vaskes tingkat lanjutan. Oke. Ya. Berarti Dari tetap situ, sudah ada petunjuk iya, petunjuknya sudah ya. Jadi ada, tinggal dipilih gitu. nggak akan kehilangan jejak lah intinya, nggak akan kesulitan juga gitu ya. Tapi yang pasti harus punya mobile JKN dulu nih ya, intinya mobile JKN dulu. Mungkin nanti kita pelajari fitur-fiturnya. Kemudian kalau ada kesulitan bisa mengikuti biasanya ada petunjuk ya. Ada petunjuk. Ada petunjuk dan juga langkah-langkah gimana sih kita menggunakannya gitu sih. Oke. Nah, Mbak Nini, kalau misalnya seperti saya tadi ya, mau pindah fasilitas kesehatan. Betul ya? Tadi saya pindah fasilitas kesehatan. Seperti tadi katanya harus di awal bulan tadi loh. Itu gimana itu? Enggak. Jadi ketika pindah vaskes, ini khususnya untuk FKTP ya. Oke. Jadi memang berlaku di awal bulan seperti itu. Jadi yang sebaiknya sih pindahnya di ini akhir bulan pindah. Seperti saya misalnya, kalau pindahnya di akhir bulan, seperti saya tinggal tanggal 30 nih benar-benar di ujung bulan. Ini sudah pada kering kayaknya ya. Di penghujung bulan. Nah, berarti mulai tanggal 1 sudah bisa ya fasilitas saya yang baru bisa langsung dipergunakan. Berarti nggak perlu nunggu termin 1 bulan ya, atau beda bulan aja gitu ya? Berlaku di awal bulan. Di awal benar. bulan. Jadi kalau misalnya kita melakukan peralihan vaskes di tanggal 17 18 otomatis nanti tanggal 1 Tanggal 1 udah berlaku ya. Kenapa Oke. nunggu? Karena kita melakukan peralihannya di pertengahan bulan gitu kali ya. Oke. Nah, berarti kalau yang sekarang mau pindah-pindah sekarang aja gitu kan. Pantesan tadi maksa sekarang aja Bu. Gitu ya. Gimana Mbak? Lanjutin ya. Kalau misalnya perlu dirujuk nih, ternyata menurut dokter perlu dirujuk ke FKRTL. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu bisa memilih di pendaftaran di mobile JKN, di pendaftaran pelayanan. Kemudian nanti tinggal dipilih di vaskes tingkat lanjutan. Nanti kalau di sini kelihatan pesertanya siapa yang mau berobat ini. Nanti akan muncul nomor rujukannya gitu, tinggal dipilih nomor rujukannya, kemudian tinggal memilih, itu sudah ada tujuan rujukannya kan, rumah sakit mana sudah ada, tinggal memilih kapan. Nah, kapan, kemudian ya nanti akan dapat nomor lagi. Nah, kenapa sih kita harus memilih atau mendaftar duluan? Yaitu untuk memastikan nanti kalau di FKRTL itu pasti layanannya, untuk dapat kepastian layanan. Ada layanannya ya. Jadi kepastian layanan kan. Bisa jadi nih Bapak Ibu pesertanya nggak tahu si dokter ini bisa enggak, gitu, praktek hari itu ya. enggak hari itu Betul. gitu ya. Kemudian jam berapa sih sebenarnya prakteknya? Nah, bisa jadi mungkin udah terbiasa, tapi bisa jadi si dokternya mungkin sedang halangan tidak gitu ya. praktek. Nah, Betul. Jadi ini salah satu juga yang membantu pasien untuk lebih mempersingkat gitu ya
atau juga mencari kepastian kita bisa dilayani kapan, jam berapa gitu kan ya. Kan kalau misalnya udah dari sini dirujuk di Surabaya, kita kan harus ke Surabaya juga perlu waktu. Kita di sana juga belum tentu kosong apa enggak nih dokternya gitu kan ya. Bisa dilayani jam berapa, hari apa kan kita nggak tahu ya. Tapi dengan fasilitas ini kita bisa tahu kepastian kita akan dilayani tanggal berapa, hari apa dan jam berapa. Iya. Oke, keren banget ya. Jadi nggak sia-sia lah kalau kita bepergian gitu istilahnya ya. Karena kalau membawa orang sakit ya kasihan juga ya kalau bepergian jauh. Biasanya kan kalau rujukan lanjutan bisa ke rumah sakit yang lebih besar ya Mbak? Iya, intinya ke FKRTL. Jadi FKRTL ini bisa ke rumah sakit, bisa ke klinik utama, ya gitu. Nah selama ini Mbak, ada nggak kasus atau sebuah kasus yang memang dirasa BPJS ini merupakan kasus yang mungkin bisa berulang sama pasien-pasien yang lain mengenai fasilitas ini? Jadi kalau misalnya diminta untuk kontrol lagi ya tetap bisa juga ngambil dari contohnya Bapak Ibu yang pasien yang rutin berobat, kan ada kan ya Bapak Ibu yang rutin berobat. Nah, ketika mereka ya untuk memastikan tadi ya dapat layanan di hari itu, di hari yang diinginkan, ya baiknya sih kita mengambil antrian dari Mobile JKN seperti itu. Nah, mereka akan dapat kalau misalnya tadi dari FKTP dirujuk ya, kemudian ternyata udah ketemu dokter, kemudian ternyata sama dokternya diminta untuk kontrol lagi ya sebulan lagi gitu ya. Nah sebulan lagi ini mereka dapat surat kontrol. Nah itu juga nanti bisa langsung tinggal Dicek, dipilih, ya? tinggal dipilih nanti siapa yang mau kontrol tadi, kemudian dipilih surat kontrolnya. Nah tujuan rumah sakit dan seterusnya itu sama. Nanti dapat nomor lagi di situ untuk memastikan tadi nanti sebulan kemudian. Si Bapak A misalnya nanti ini aku nanti sebulan lagi aku udah pasti nih ketemu sama dokter di rumah sakit ini jam sekian kayak gitu. Jadi pasti gitu. Sekarang sudah dapat nomor antrian. Ya, nggak kayak dulu ya. Kadang-kadang kalau nganter orang tua, anaknya dulu yang repot. Saya daftarin dulu ya, nanti bolak-balik gitu ya. Kalau sekarang nggak usah, karena udah ada fasilitas kesehatan seperti ini. Nah, kemudian nanti kalau sampai di rumah sakit juga perlu check in gitu ya. Jadi untuk memastikan nih rumah sakitnya biar tahu si Bapak ini udah datang belum ya gitu ya. Jadi kayak registrasi check-in. gitu. Cuman nunjukin bisa scan aja sih atau dari Mobile JKN di situ dibuka lagi nanti ada check in gitu ya. Diklik aja check innya udah selesai. Tinggal Udah nanti selesai, langsung nunggu dipanggil. di poli gitu. Nunggu dipanggil seperti itu. David, kamu punya pengalaman nggak sih mengenai BPJS? Coba mumpung ada Mbak Nini, coba keluhannya, mungkin ada keluhan. Mungkin ini ya salah satu pertanyaan saya juga. Apa namanya kan seringkali kita kalau misalkan udah daftar online itu apa namanya ambil antrian manual juga. Ini nanti seperti itu juga nggak atau sesuai JKN aja, Bu Aini? Ya, jadi kalau sudah mengambil antrian ya harusnya sesuai dengan nomor antrian tersebut. Yang di gitu JKN atau yang harus tetap manual? Yang di JKN. Oh, yang di JKN. Berarti yang dijadikan dasar yang di JKN berarti ya, Mobile JKN ya. Oke. Berarti full di digital berarti ya. Iya. Nah, sekarang kalau misal menurut pemantauan BPJS nih ya, yang di Madiun aja ya misalnya, ini yang penggunaan untuk Mobile JKN ini apa sudah 100% Mbak? Maksud saya, apakah pelayanan ini memang sudah dirasakan oleh masyarakat gitu? Karena di sini kan dilihat harus Mobile JKN dulu nih, padahal tidak semua mungkin ada yang juga belum mengenal Mobile JKN ini. Di Madiun aja deh, di Madiun gimana nih penyerapan? Tentunya kalau kita lihat dari tahun ke tahun ya, dengan maksudnya pengguna Mobile JKN itu pasti lebih banyak bertambah gitu ya, dengan kita ada sosialisasi kepada masyarakat di sekolah maupun organisasi atau dengan instansi. Ini juga cara di RRI gitu juga ya. Ya betul. Ini sosialisasi salah satunya. Kita ketemu dengan orang gitu, maksudnya makanya saya tanyain dulu udah install belum Untuk gitu saya sudah. Ya setiap kita ketemu dengan orang kita menyampaikan gitu terkait Mobile JKN. Ya beberapa fitur diantaranya gitu ya yang mungkin sering diakses ya diantaranya ya memang harusnya yang antrian online karena kan pasti banyak pengguna ya, maksudnya di itu banyak pengguna
seperti itu. Jadi dari tahun ke tahun pasti lebih banyak Lebih orang banyak, ya? yang mengantri melalui mobil JKN. Dan mungkin kalau masih ada yang memang datang ke kantor atau sering, biasanya dikasih tahu ya dari rumah sakit atau gimana, Mbak pakai mobil JKN aja deh biar mudah, mungkin gitu ya. Tetap ada sosialisasi baik di tempat misalnya di rumah sakit atau juga di kantor BPJS juga mereka dikasih kasih tahu ya. Jadi pasti penggunaan untuk mobil JKN ini akan semakin meluas gitu kan, supaya pelayanan dari BPJS semakin terasa oleh masyarakat gitu ya. Oke, yang pasti untuk mendengar bisa gabung ya David ya. Ya, bisa langsung gabung di channel YouTube resmi kita di RRI Madiun, atau juga bisa lewat chat WA di 0811 366 9907, atau bisa telepon langsung di 0351 459 198. Oke, dan pastikan juga kita sampai jam 11 siang 11, ya. Kita coba break dulu dengan satu single ya, spesial buat Mbak Nini dan juga ya? para pendengar. Oke. Ya. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Kami percaya bahwa setiap hasil kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store. Iya, kembali di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi, kanal inspirasi. Masih di Dialog Indonesia Bisa bersama BPJS Kesehatan dengan tema lebih mudah antre pelayanan dengan aplikasi mobile JKN. Oke Firda, kita masuk terlebih dahulu ke pertanyaan yang udah masuk di YouTube ya. Oke, udah banyak ya? Lumayan udah Oke, banyak. coba satu persatu ya kita tanyakan ke Mbak Nini. Oke, yang pertama FKTP itu apa ya Bu? FKTP itu apa Mbak Nini? Ya, jadi FKTP ini adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu apa sih sebenarnya? Nah, Bapak Ibu yang terdaftar sebagai peserta JKN pasti pada saat mendaftar itu pasti diminta untuk memilih FKTP-nya. Mau Jadi, di mana gitu mau di kan? mana gitu. Biasanya rujukan mau terdaftar terdekat di dokter mana, di Oke. puskesmas mana gitu ya. Jadi FKTP ini ada puskesmas. Tadi di mana Mbak? Ada ya. Tadi ada Demangan. tulisannya ya misalnya. Kemudian ada juga klinik Pratama. Jadi klinik Pratama. Kemudian juga ada praktek dokter perorangan. Boleh Jadi, ya? Boleh ada. Kemudian atau dokter gigi. Nah, Gini Mbak Nini, kalau misalnya bisa nggak gini? Ada apa namanya? Ada himbauan dari BPJS kalau bisa yang terdekat atau puskesmas terdekat rujukannya gitu, ada nggak himbauan seperti itu? ya tentunya FKTP ini pilihan dari peserta. Gitu. Jadi boleh ya? Pilihan dari peserta. Memang kan logikanya kalau mau berobat ya pasti milih yang terdekat dari domisili ya biasanya. Nah, seperti itu. Jadi Tapi boleh ya, misalnya saya tinggal di Jiwa nih, tapi saya pilih saya di ini aja di Rejomulyo aja, boleh? boleh. Boleh, tapi Boleh kan ya? memang agak jauh ya. Iya, aneh juga gitu. Agak jauh, tapi memang boleh karena Tapi itu boleh. memang bisa memilih kan, Mbak Firda bisa memilih tadi kan. Oke. Nah, boleh, tapi Maksudnya- boleh, tapi ada resiko agak jauh tadi Ya. yang harus memang ya dilalui oleh pesertanya. Jadi pada saat urgent mungkin memang itu sangat mengganggu kalau jarak juga jauh ya. Tapi misalnya pelayanan misalnya nih ya, ini salah satu contoh aja, bukan kejadian sebenarnya. Rumah sakit tertentu saya merasa nyaman, jadi saya pilih di sana. Mungkin bisa seperti itu ya. Kalau rumah sakit tadi kan nggak bisa langsung ya. Oh, yang nggak bisa Tentunya langsung ya? kalau UGD Oke, baru. oke. Kalau misalnya tadi kan mungkin kita perlu sampaikan dulu ya alurnya bagaimana sih Betul, orang itu, berobat iya. ini. Jadi Bapak Ibu peserta kalau misalnya ingin berobat tentunya harus hadir dulu atau mengunjungi dulu FKTP terdaftarnya. Jadi misalnya Mbak Firda tadi daftar di mana ya, datang Saya dulu misalnya ke di situ Demangan nih, di ya. Demangan. Ya, Saya datang dulu ke datang. Demangan. Dengan antrian mobil JKN ya Mbak ya. Kemudian nanti dilayani. Nah, ternyata setelah dilayani kalau menurut dokter di FKTP tadi Mbak Firda cukup dilayani selesai. Di Oh, situ. ternyata sakitnya Mbak Firda ini bisa kok selesai di FKTP ya sudah Oke, pulang, nggak pulang. perlu Kalau diberikan harus ada rujukan tindakan ke- lanjut? Ya, kalau ternyata menurut dokter ternyata ini harus diperiksa oleh dokter spesialis gitu ya. Memang nah ini akan diberikan yang namanya surat rujukan. Oke. Jadi ada surat rujukan. Jadi surat rujukannya ini tidak diminta ya Bapak Ibu. Jadi surat rujukan itu diberikan atas indikasi medis dari dokter yang merawat di fasilitas kesehatan. Nah, setelah diberikan surat rujukannya juga ada di mobil JKN loh sebenarnya. Oke. Tinggal dilihat saja. Nah, ketika si peserta ini akan berobat ke FKRTL tadi, Yang lanjutan tadi? mendaftar lagi melalui mobil JKN. Di fitur pendaftaran pelayanan atau antrian, nanti tinggal dipilih yang fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Nah, apa saja sih fasilitas kesehatan tingkat lanjutan ini? Ada klinik utama dan rumah sakit. Rumah sakit. Setelah dipilih itu, kemudian nanti dipilih lagi
siapa yang mau berobat, karena kan kalau mobil JKN ini ada semua peserta ya, Oke, yang di dalam satu keluarga itu muncul semua. Nah, Oke. tinggal dipilih, misalnya si Bapak A gitu ya, nanti akan kalau memang dia Bapak A ini dirujuk, maka akan muncul nomor rujukannya di situ. Oh, jadi dari Tinggal dokter itu milih aja. terkonek ya? Connect. Jadi Oke. ketika FKTP mengeluarkan nomor rujukan, itu data rujukannya sudah ada di mobil JKN. Jadi Seperti rujukan itu. juga kita nggak bisa milih. Misalnya nih rujukannya, Bu minta rumah sakit mana gitu, nggak bisa ya? Atau memang dokter yang menunjuk? Ya kan, memang dokter yang tahu ini dirujuk ke Oke. poli mana, ke dokter siapa. Nah kemudian juga tetap mungkin masih bisa milih rumah sakitnya ya, asal tadi memang ada jadwalnya seperti Oke. itu. Kalau sudah ditentukan ke rumah sakit A misalnya, nah nanti tinggal dipilih tadi, tinggal milih surat rujukannya, kemudian tinggal langsung aja kapan mau berobat. Ya, janjian lah istilahnya ya. Kapan oh ya, kalau dulu Daftar, janjiannya kan janjian. ini ya, telepon-teleponan telepon dulu. dulu. Nah, kalau ini nggak usah Nggak. gitu. Jadi kapan mau berobat, tinggal pilih tanggal, mau ya jam layanannya kapan. Kita gitu. tinggal nunggu kan nomor antrian Nanti kita berapa. tinggal gitu. simpan langsung dapat nomor. Oke. Seperti itu. Oke David, apalagi nih pertanyaan yang ada di YouTube? Iya, ada dari Ana Nabila. Izin bertanya, bagaimana cara cek status kepesertaan di JKN KIS aktif atau tidaknya? Gimana Mbak? Status Ya. saya masih aktif apa enggak? Kalau tadi saya sudah terbukti aktif ya. Iya, betul. Jadi di mobil JKN ini ada info peserta. Info peserta. Nah, di info peserta ini nanti kelihatan. Jadi siapa saja pesertanya dalam satu KK tersebut. Kemudian kalau aktif itu dia berwarna biru. Kalau aktif berwarna biru Ya, sama- biru oh, iya, oke. seperti ini. Ah, Kalau ah. nggak aktif nanti salah yang satu merah ya? nama itu ada yang berwarna merah Oke. gitu. Seperti itu. Jadi ada tulisannya tidak Jadi aktif. udah ada gitu. keterangan, juga ada Ya. centang ya kalau nggak salah ya. Dari Kayak mana? di Jawa. Info pro ini ya? Jadi di atas ini ada sendiri kan, ada Hai Zuhratul itu ya. oke. Semua keluarga Anda terlindungi aktif. Nah, berarti semua yang ada dalam Satu KK. satu KK itu aktif gitu. Oh, ini kalau saya berarti ada yang aktifnya. Kita buka, gitu kan? Nah, ini ada yang tidak aktif, gitu kan? Tertera ya. Tertera di situ kelihatan yang berwarna merah berarti tidak aktif. Jadi Oke. buka mobil JKN, masuk ke info peserta. Oke. Gitu. Mudah ya. Mudah. Jadi kalau Tidak dulu perlu kan datang ke kantor hanya untuk tanya. saya Hanya ngejamanin aktif loh enggak? perbaharui. Gitu. Saya ngejamanin loh memperbaharui kartu BPJS. Datang ke kantor ganti kartu gitu loh. Kalau sekarang kan nggak perlu kan? Ya perlu, Nggak karena perlu. kartu itu juga ada di mobil JKN. Kemudian kalau mau berobat ke fasilitas kesehatan, pakai NIK bisa. Iya, langsung Cukup pakai NIK. nunjukin KTP Betul, aja. betul. Nggak usah nggak usah Iya. bawa-bawa kartu gitu ya. Iya, betul. Oke, Mas David masih ada? Banyak yang masuk ini. Oke, satu persatu kita bahas ya. Pertanyaan ketiga dari Pramuka SMK Negeri 1 Mejayan. Wow, Mejayan jauh. Jauh. Seumpama pasien periksa ke rumah sakit spesialis, apakah tetap harus meminta rujukan dari vaskes pertama? Monggo, Bu. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika kita mengakses fasilitas kesehatan sebagai peserta program JKN, tentunya ada prosedurnya. Ya, betul. Prosedurnya seperti apa gitu ya. Di awal mendaftar, Bapak Ibu itu punya FKTP terdaftar. Ya, terdaftar di mana? Ketika sakit, disitulah Rujukan pertamanya. pertama harus datang ke FKTP terdaftar, atau kalau keadaan gawat darurat boleh ke fasilitas terdekat. Jadi bisa ke rumah sakit atau Tapi harus ke ke UGD FKTP ya? ke UGD. Maksudnya biar cepat ditangani gitu ya. Gawat darurat gitu ya. Oke, oke. Kalau tidak gawat darurat berarti ya memang harus ke Dengan- FKTP terdaftar, kemudian diperiksa dahulu di sana apakah memang Perlu ditindaklanjuti. perlu ditindaklanjut oleh dokter spesialis Oke. gitu. Jadi dicek dulu oleh dokter di FKTP. Kalau tadi pertanyaannya memang pingin langsung ke spesialis Ke gitu? spesialis, Tetap harus ada prosedurnya ya. Ya, Jadi harus ada prosedurnya. Oke. Jadi harus mengikuti alur tersebut Oke. untuk periksa ke spesialis. Jadi bukan tidak boleh, tapi kita melalui prosedur gitu ya. Oh, jadi boleh. Boleh. Malah kalau misalnya
itu harus ketemu spesialis ya memang Harus bakal ya. diberikan rujukan Iya, itu, bakal tidak diberikan. perlu diminta, jadi Oke. langsung pasti diberikan. Kalau memang menurut dokter perlu ketemu sama dokter spesialis seperti itu. Jadi tetap dokter yang memutuskan ya. Ya, Iya, dokter yang memutuskan. bukan yang minta ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Keempat ya. Oh, keempat. Ah. Iya, maaf. Dari Kusuma. Bagaimana solusinya jika mau perubahan data menggunakan mobile JKN tetapi kode verifikasi melalui email atau SMS tidak muncul? Sudah dicoba berulang kali tetapi tetap tidak muncul. Monggo Bu Aini. Kasusnya seperti saya tadi yang saya coba ya. Tadi Ya. Mbak Nini. Tadi nyoba baru SMS ya. SMS, ya. ini kok nggak muncul-muncul ya gitu. OTP itu memang dikirim melalui SMS. Jadi Dan itu mohon private ya. Jadi nggak Iya, boleh betul. di-share. Jadi kan itu memang harus menggunakan pulsa ya. ya mohon dipastikan bahwa memang HP-nya atau bisa nomor tersebut bisa menerima SMS gitu, menerima SMS dari sistem kami. Oke. Kalaupun dia pakai email, Email. berarti ya dipastikan mohon bisa menerima ya ada paket datanya untuk Ya. bisa menerima email Iya. seperti itu. Tapi sebetulnya tidak ada kendala ya. Dalam artian oh kalau nggak nerima OTP berarti begini-begini enggak ya? Cuman itu Iya, aja ya. iya. Memang kita perlu pulsa atau data gitu Iya. aja ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan kelima dari Faladova Akbar. Ingin tanya, kalau dulu pernah daftar BPJS terus sudah terlalu lama nggak bayar BPJS? Lalu kalau mau bayar lagi apakah nanti ada denda dalam pembayarannya? Monggo Bu Eni. Iya. Kalau misalnya gini Mbak ini sebentar, saya tambahin pertanyaannya. Kalau misalnya seperti saya sudah lama misalnya, tapi saya belum punya mobile JKN dan saya juga nggak bayar-bayar, misalnya, terus saya buka mobile JKN, memasukkan nomor itu Registrasi dulu ya. Oke, registrasi. Apakah itu akan muncul seperti tadi? Saya sudah apakah terdetek gitu? Kalau saya belum bayar gini-gini gitu. Kelihatan. Kelihatan Jadi setelah registrasi tentunya nanti kelihatan kan pasti kalau nggak bayar nggak aktif ya. Ya, oke. Kan Otomatis kelihatan nggak aktif. sudah pasti nggak Ha-ha, aktif. nggak Nanti aktif. bisa juga dilihat di Peserta? info tagihan ya. Oh, info tagihan. Ya, ada info tagihan ya, info iuran. Mm-mm. Nah, di sana nanti muncul Oh, jadi di sana nanti muncul info nominal. iuran. Oh, info iuran ada ya. info iuran. Kelihatan nanti kalau misalnya, nah kalau kayak saya seperti ini kebetulan, nah seperti ini. Kalau ada tagihan pasti muncul. Ya. Jadi muncul semua tagihan berapa nominalnya gitu, muncul semua Bu Iya, ya. per masing-masing. Per masing-masing. Maksud saya meskipun sudah lama, kan dia Iya. sudah pernah mendaftar, tapi sudah tidak pernah membayar, sudah lama. Apakah bisa muncul juga? Iya, Oh, tetap muncul ya. tetap muncul. berarti ya. Oke, berarti nggak usah khawatir tuh, tinggal bayar aja gitu kan ya. Tidak usah daftar lagi ya, Mbak Nini? Tidak perlu. Tidak perlu. Itu bayar iurannya aja atau ada dendanya mungkin? Nanti tadi kan akan belum muncul di situ. Oh, gitu ya. Kelihatan. Nanti Oke, jumlahnya oke, yang harus oke. kita bayar berapa? Mungkin begitu ya, Mbak Nini? Iya, jadi nanti akan datang ke channel pembayaran aja. Oh, boleh Nanti gitu juga. datang ke channel pembayaran, nanti tahu kok berapa yang harus dibayarkan. Nah, sebenarnya yang dibayarkan memang iurannya. Iurannya sebenarnya, ya. Iurannya. Kemudian denda itu sebenarnya adalah denda layanan. Seperti Oke, itu. oke. Ketika si peserta ini pada masa denda layanan, jadi setelah dia bayar ternyata dia perlu untuk memanfaatkan rawat inap di FKRTL, maka denda layanan seperti itu. Oke. Kalau masalah channel pembayaran tadi apa aja channelnya? Channel Mungkin bisa pembayarannya ada banyak ya, bank, kemudian banyak marketplace semua ada. Oh, kok. marketplace Tinggal ada ya, oke, oke. dicek aja. Berarti tetap kita harus tahu dulu nominal yang harus kita bayarkan kan? Iya. Nanti kelihatan di situ. Ya, di dengan JKN. JKN itu ya. Jadi lebih amannya download Download JKN Mobile. JKN, tetap yang utama kita harus download dulu mobile JKN-nya. Jadi kalau sekarang, tapi tetap Mbak Nini, kalau kita misalnya datang ke kantor pelayanan BPJS, apakah akan dilayani? Apa harus suruh pulang? Udah pulang aja, buka mobile JKN-nya gitu apa gitu? Ya, enggak lah ya. Iya, sama juga ke Vaskes. Kalau misalnya tadi ada yang bapak ibu yang sepuh ndak ada, ya tetap dilayani kan di Vaskes dilayani, gitu ya. betul. Tapi memang tadi kan kita bilang lebih mudah, lebih nyaman Iya, gitu ya. Nah, oke. kalau misalnya
kita bisa lebih mudah, lebih nyaman, ya kita pakailah mobile JKN. Oke. Kalau bagi yang tidak bisa, ya bakal tetap dilayani. Jadi nggak usah khawatir nih. Nanti jangan-jangan ada yang begini, aduh saya takut ikut BPJS karena nggak bisa mobile JKN katanya. Nggak usah Kan takut tadi juga ya. sudah lebih mudah ya untuk mendaftar, meregistrasi dari yang tidak punya mobile JKN menjadi mobile JKN itu lebih mudah. Terus Sehingga- akan didampingi terus ya sama Iya, BPJS, jadi diberikan kami juga sosialisasi. sosialisasi pada saat kita sosialisasi ketemu dengan siapapun ya, sosialisasi itu kita sampaikan Iya. sudah kita sampaikan terkait manfaatnya mobile JKN seperti Ya, apa. dan bukti sosialisasinya Mbak Nini, baru ketemu saya nggak nanya nanti temanya enggak, punya mobil JKN nggak? Langsung ditembak. Langsung ditembak, punya mobil JKN nggak? Gitu. Oke, ada lagi David? Masih ada dari Mugi Naldi. Izin bertanya, apa saja fitur-fitur yang membuat antrean pelayanan dengan aplikasi JKN menjadi lebih efisien? Monggo. Fitur-fiturnya Banyak apa sih aja? ya fiturnya ya. Monggo Ini dijawab. khusus antriannya. Ya, antriannya. Kalau di antriannya itu tadi kita bisa tahu estimasi waktu layanan. Jadi saat ini misalnya dapat antrian nomor 40 misalnya. Lah yang sudah dilayani baru nomor 2. 15. 15. Berarti kan banyak banget Masih ya. lama kan? Misalnya di situ ada Dan itu ada estimasi ya? ada estimasi waktu layanannya. Jadi saat misalnya kita ketemu dokter itu misalnya 5 Kurang menit atau lebih. 10 menit misalnya. Nah, berarti kan tinggal dikalikan. Misalnya Ya. masih ada 10 antrian ya, berarti 10 kali 10 5 menit. Oh misalnya. ya, 50 Atau menit. 7 menit misalnya ketemu sama dokter. Nah, seperti itu. Nanti tinggal disesuaikan si peserta ini mau datang kapan. Jadi kalau misalnya jarak dari rumahnya ke fasilitas kesehatan mungkin 10 menit? hanya 10 menit Ditambah 50 menit jadi 1 jam. Nah, kita 1 kan- jamnya bisa efektif Nah, untuk di rumah dulu, mengerjakan yang layah lain. dulu. Ya. Kalau sakit nggak bisa kerja. Kalau sakit. Ya, oke. Jadi mungkin ini akan lebih memudahkan atau mengefisienkan waktu kita untuk datang ke rumah sakit gitu kan ya. Karena di situ tertera nggak Mbak Nini, misalnya kita nomor antrian 440 nih. Perkiraan nih Mbak Firni datang ke rumah sakit jam 12 gitu. Ada nggak? Atau hanya Ada estimasi waktu Ada estimasi layanannya. waktu ya? Iya. Ada Jadi estimasi sangat- waktu layanannya. ya, paling tidak pun nggak persis, Iya, tapi paling ancer-ancernya tidak menunggu 1 jam lah ya, seperti itu. Nggak terlalu lama lah gitu ya. Heeh. Oke. Selain itu ya berarti kalau tadi kan ke Vaskes ketemu orang sakit, nah menghindari itu juga kan. Kalau misalnya ketemunya lama bakal tertular Iya, penyakit karena yang kita lain. nunggu, Ya, ha. kita sudah sakit, kalau Ketular sakit lagi. daya tahan tubuh pasti lebih rendah Lebih kan. rendah, lebih lemah. Kemudian ketemu orang sakit lagi, nah Ketambahan sakitnya lagi. A aja atau nanti jadi A plus B gitu ya. Nah itulah mengapa kita buat ada Bapak Ibu peserta program JKN bisa mengantri dari rumah, Dari maksudnya rumah, dari bisa manapun memantau lah ya, sebenarnya bisa bisa memantau. mantau juga. Sekarang itu sudah nomor berapa sih? Nanti aja lah Oke. aku datang gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Anissa Azara. Apakah bisa menggunakan mobile JKN untuk beberapa kartu BPJS hanya dengan satu orang saja yang menggunakan mobile JKN tersebut? Monggo Bu ini. Ya, jadi yang ada di dalam mobile JKN itu yang satu kakak tadi. Ya. Jadi Tadi bisa Bu Mbak ya. Firda sudah lihat ya. Ya. Di dalam satu tanggungan kakak itu ada siapa saja. Nah itu bisa. Cukup satu orang, misalnya saya aja cukup punya mobil Iya. JKN, boleh ya? Boleh. Tidak harus semua punya mobil Tapi kan JKN. kalau misalnya putranya Beda-beda ada di ya mana tempat. gitu ya, atau suaminya ada, Iya. maksudnya gini, kan nggak mesti barengan lah ya, datang ke Vaskes tuh nggak mesti barengan kan, kadang Dan nggak rugi juga sih sebetulnya nge-upload mobil JKN ini ya, nggak ada ruginya kan? Iya. Nah, jadi kayaknya ya lebih baiknya atau alangkah baiknya semua anggota keluarga punyalah Punya. mobil JKN ya. Oke. Masih ada mungkin terakhir ya. Dari Dwi Wahyu Ningrum. Bagaimana bila kita posisi di luar kota dan tiba-tiba sakit? Apakah kita bisa memakai JKN meskipun tanpa rujukan? Artinya bisa ya. kan dapat. Misalnya saya Dua- nih datang ke Bandung nih tiba-tiba nggak enak badan gitu loh, saya harus kemana? Atau dari mobil JKN saya kan berarti paskesnya berbeda dengan yang saya punya gitu kan? iya.
Betul. Jadi salah satu prinsipnya program JKN itu portabilitas. Oke. Jadi peserta ini bisa menggunakan ya di seluruh wilayah Indonesia. Oke. Tadi misalnya Mbak Firda tadi mau ke Bandung ya. Atau mungkin ada yang lagi tugas dari Madiun ke Surabaya gitu. Bisa tinggal datang ke Vaskes terdekatnya, FKTP terdekatnya. Tapi tetap ya prosedurnya masih berlaku. Jadi tetap nggak bisa langsung ke rumah sakit kalau dia nggak gawat darurat. Jadi tetap datang ke FKTP terdekatnya. Di Mobile JKN itu kelihatan kok info lokasi Kalau Vaskes misalnya, gitu. Itu kan saya lagi di Bandung nih. Iya, bisa. Jadi, oke. Jadi bisa tinggal nanti info lokasi Vaskes gitu ya, itu membaca lokasi kita. Nah, Vaskes terdekatnya mana saja. Nanti tinggal ternyata dari sini terdekat ke Vaskes A. Nah, tinggal datang ke sana, nunjukin Ya. kartu digital boleh, Berarti- nunjukin KTP boleh. Nah, nanti bisa dilayani maksimal 3 kali dalam 1 bulan gitu maksudnya. Kan kita nggak tahu ya di Vaskes itu, di lokasi itu butuh berapa lama gitu. Kalau Kalau misalnya ternyata mungkin agak lama ya memang perlu pindah Vaskes, tapi kalau sebentar ya cukup Begitu nunjukkan aja saja. ya. Jadi nanti kalaupun kita buka Mobile JKN itu sudah langsung tertera Vaskes yang apa? Nama Vaskesnya tetap Bu, jadi tetap Vaskes di sini. Tetap di sini. Tapi nanti di sana ditunjukkan itu boleh dilayani. Karena memang sedang keluar kota, tidak berada di wilayah Vaskesnya gitu. Tapi kalau misalnya urgent banget kita langsung datang ke UGD rumah sakit pada saat kita ada di situ. Urgent maksudnya ini bukan urgent ini ya, UGD gawat darurat UGD, ya. UGD, Ya, UGD. kalau gawat darurat boleh langsung ke rumah sakit manapun terdekatnya. ya? Oke. Rumah sakit terdekatnya. Jadi ya Tetaplah intinya tetap. dilayani ya. Cuman mungkin ada prosedur yang memang harus kita lewati ya. Kalau tidak gawat darurat memang harus ke FKTP yang terdekat. Jadi misalnya ke Bandung ya, berarti Ada rumah pasti, sakit namanya puskesmas cari di lokasi dulu kan di sini di Ah. Mobile JKN itu ada info lokasi Vaskes, tinggal dicari Vaskes terdekatnya. Itu kan membaca lokasinya Mbak Firda gitu kan. Posisi sekarang Iya, di mana posisi gitu sekarang kan? di mana? Terdekatnya Oke. misalnya puskesmas A, nah atau klinik A, ya tinggal datang ke situ. Oke, nggak sulit juga lah ya. Nggak sulit. Namanya untuk kita cari sembuh ya, apalagi dengan fasilitas BPJS yang bisa dibilang kita udah nggak bayar lagi karena memang sudah bayar iuran ya Mbak Nini ya. Oke, Mas David masih ada? Dari YouTube cukup. Oh, telepon. Ada telepon. Oke, silakan angkat telepon. Telepon belum ada telepon masuk. Oke, sebentar. Minta dibantu ya. Ada telepon kah? Apa SMS? Oh ya. Oke. Karena memang Mbak Nini kita itu terima pendengar bisa dari telepon, SMS, WA. Oke, Dan ini juga- udah masuk. Bentar. Ya. Mana Fit? Bentar. Mbak Nini selama ini pernah nggak? Oke, sudah masuk? Patternnya sudah diangkat? Mati. Kita tunggu lagi ya. Nanti masuk lagi ya. Kayaknya mau telepon lagi. Dimatikan dulu sebelah sananya. Biar bisa masuk lagi yang telepon. Oke, silakan yang mau gabung di 4591 berapa Dek? Kita bisa untuk WA-nya di 0811366997 atau hotline-nya di 0351 459 198. 459198. Iya, ini udah masuk. Masuk lagi? Siap? Halo, Silakan. dengan siapa? Waalaikumsalam, kurang keras. Dinaikin feedernya lagi, Dek. Waalaikumsalam. Nggih, monggo. Kurang kedengar, Dek. Saya kurang dengar. Bentar ya, Mbak. Tolong. Kurang dekat mungkin ya? Udah dekat. Oke, sebentar. Sudah masuk, cuman suaranya kecil sekali. Iya, Mbak dengar ya? Nggak dengar. Nggak dengar. Oke, saya coba untuk bisa mendengar. Silakan gimana dengan pertanyaannya Ibu. gimana?
Tidak mau menerima rumah sakit, alasannya? Oh, harus pindah Paskes. Ibu posisinya di mana? Ibu posisinya di Paskes, fasilitas pertamanya di mana, Bu? Medan. Dari Medan. Terus Ibu mau berobat di Madiun? Di Surabaya apa di mana? Enggak ada. Oke, ini oke. Di-cut dulu ya Bu ya. Saya coba untuk koordinasikan dulu sama Mbak Nini nih, Mbak Nini. Nggak dengar ya Mbak Nini ya? Oke, mungkin gini. Halo. Masih? Oke, di-cut aja deh. Di-cut dulu aja ya. Ditutup dulu aja. Mungkin gini Mbak Nini. Ibunya tadi saya sebelum sempat juga namanya saya belum terdengar namanya siapa. Tapi intinya begini, beliau mungkin beliau berdomisili di Medan. Anaknya kuliah di Madiun apa Surabaya gitu loh ya. Surabaya gitu. Surabaya kayaknya. ya. Iya. Nah, mungkin dia berobat ke Surabaya di rumah sakit tidak diterima gitu loh. Itu alasan kenapa mungkin gitu ya. Alasannya harus ke Paskes pertama mungkin gitu. Iya, jadi tadi kan ada prosedur yang berlaku ya. Jadi kalau yang pertama memang harus ke Vaskes tingkat pertama dahulu, kecuali pada keadaan gawat darurat seperti itu boleh langsung ke yang terdekatnya. Kan terdekat ini belum tentu rumah sakit juga kan, ada juga FKTP terdekatnya seperti itu. Nah, sebenarnya mungkin karena mungkin ya tidak gawat darurat tadi atau mungkin Bapak Ibu ketika menemui kendala layanan di FKRTL di masing-masing rumah sakit itu ada petugas PIPP. Bisa datang ke sana. Minta gitu penjelasan ya. dulu Minta penjelasan, nanti dibantu. Jadi ada petugas rumah sakit di sana dan di sana juga ada petugas BPJS 1. Itu bisa dihubungi di situ, ada nomor teleponnya seperti itu. Jadi mungkin kejadian yang Ibu alami, Bu Ella. Iya Bu Ella tadi. Oke, itu mungkin ada miss gitu ya, ada miskomunikasi atau juga memang kurang pemahaman. Jelas juga Mbak tadi pertanyaan. Mohon maaf nih kalau misalnya kita salah menerima pertanyaan ya. Tapi yang saya tangkap seperti itu. Mungkin ibunya berdomisili di Medan, tapi ada salah satu anaknya yang berobat di Surabaya, tapi tidak dilayani di rumah sakit mungkin begitu. Atau mungkin sedang kuliah di Surabaya ya. Mungkin ya. Mungkin kalau memang sudah pasti domisili, kan lebih lama domisili di Surabaya daripada kalau Medan kuliah ya. Kalau kuliah, nah mungkin bisa pindah Vaskes memang, tapi mungkin kalau pindah Vaskes juga tidak sulit ya. Tidak sulit. Seperti tadi saya pernah tadi juga saya coba untuk pindah Vaskes, ternyata juga mudah aja gitu kan. Misalnya ini kalau yang pindah Vaskes cuma salah satu anggota keluarga, maksudnya tidak semua pindah, bisa juga kan? Bisa. Misalnya contohnya yang sekolah aja, yang sekolah gitu tadi, ya. yang mahasiswa tadi ya, yang putranya ibu tadi mungkin bisa pindah Vaskes ke Surabaya gitu kan, itu bisa gitu kan ya. Jadi memang kayaknya sih bisa tuh di apa namanya tidak akan terjadi lagi nih kejadian seperti ini gitu ya. Oke, David, mungkin bisa kita buka lagi untuk Ibu Ella ya. Mohon maaf tadi kalau misalnya ini bisa ditelepon lagi karena tadi memang kita kurang jelas juga untuk bisa mendengar pertanyaan Ibu gitu loh ya. Oke, Fit, gimana Fit? Ada lagi? Cukup untuk pertanyaan dari YouTube juga sudah. Untuk Bu Ella tadi mungkin keputus ya, belum bisa menghubungi kembali. Dan memang waktunya juga sudah mepet banget. Sudah 54 menit lepas dari pukul 10 pagi dan ini juga harusnya Firda juga harus segera menuntaskan kebersamaan kita di ajang yang satu ini ya. Tapi sebelumnya Firda mau kasih waktu dulu deh buat Mbak Nini buat mungkin ngasih closing statement. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kita tadi temanya adalah lebih mudah antri pelayanan di Vaskes menggunakan mobil JKN ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya
kami inginnya pelayanan di Faskes itu lebih mudah dan lebih cepat. Jadi lebih mudah, tadi sudah disampaikan bahwa sudah pernah nyoba ya, bahwa pakai KTP itu bisa, Cukup dengan pakai KTP NIK aja. bisa, nggak perlu bawa kartu dan sebagainya. Oke. Jadi itu lebih mudahnya, lebih cepat. Tadi Bapak Ibu tidak bisa Nggak perlu mengantri antri. dari secara online melalui Ya. mobil JKN dari manapun gitu Ya. ya. Kita lokasinya di mana, mungkin sedang kerja, nanti mau aku antri jam sekian gitu ya ke Faskes. Tidak perlu Bapak Ibu buru-buru untuk datang ke Faskes untuk Dan ngantri di agar sana, gitu. agar bisa dapat antrian, enggak. Jadi Bapak Ibu dalam untuk memastikan kepastian layanan di fasilitas kesehatan itu bisa menggunakan atau mengantri melalui mobile JKN. Oke. Seperti itu. Siap, cukup Mbak Nini, cukup. Dan nanti kita ketemu lagi bulan depan ya. Iya. Insya Allah. Mungkin Insya dengan Allah. yang lain. Oke David, Topik kayaknya. yang lainnya. Oke, langsung aja David kita tutup di ajang pagi hari ini. Ya pendengar, terima kasih telah mengikuti dialog kita pada pagi hari ini bersama BPJS dengan tema lebih mudah antri pelayanan dengan aplikasi mobile JKN. Untuk pertanyaan yang masuk belum terbaca, mohon maaf, mungkin di lain hari kita bisa melanjutkan diskusi kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya David pamit undur diri, selamat siang.